Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat walafiat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada bab 7, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, pada pembelajaran ini tema yang akan kita pelajari yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan di rumah diikuti, kita berdoa bersama-sama ya. Tangan menengadah, tundukkan kepala, baca doa 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang pertama, melalui video pembelajaran diharapkan siswa mampu memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, melalui video pembelajaran siswa mampu menghafalkan nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Jadi nanti kita akan belajar memahami nama-nama Rasul Allah dan juga menghafalkannya. Ya, baik, pelajari. Yang pertama, pengertian Nabi dan Rasul. Yang kedua, sifat wajib bagi Rasul. Yang ketiga, 25 nama Nabi dan Rasul. Yang keempat, Rasul Ulul Azmi. Dan yang terakhir nanti, contoh meneladani sifat Rasul Ulul Azmi. Nah, baik. Sebelum itu kita akan pelajari yang pertama tadi, pengertian Nabi dan Rasul. Nah, apa itu Rasul dan apa itu Nabi? Nah, Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah dan berkewajiban menyampaikan kepada manusia. Sedangkan Nabi itu orang yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Jadi perbedaannya ada di sini. Nah, kalau Rasul itu mereka sama-sama menerima wahyu. Tetapi kalau Rasul itu wajib menyampaikan kepada umat manusia. Sedangkan Nabi, wahyu tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Nah, sifat wajib Rasul. Apa itu? Nah, sifat wajib Rasul adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Nah, ada berapa ya sifat wajib Rasul ini? Nah, 1. Siddiq atau jujur dan benar. Jadi seorang Rasul itu harus jujur dan juga benar, semua perkataannya benar, tidak pernah berbohong. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Dan yang terakhir, fatonah, yaitu cerdas, pandai, dan bijaksana. Nah, tentu setiap Rasul pasti memiliki 4 sifat ini ya, karena Rasul Allah itu adalah manusia pilihan Allah. Nah, kemudian di sini kita akan pelajari 25 nama Nabi. Nah, di sini sudah ada daftar namanya dari nomor 1 sampai 25. Nah, kita akan lakukan supaya anak-anak bisa lebih mudah untuk menghafalkan. Jadi lebih cepat mengingat 25 nama Nabi. Baik, Ibu mulai. Kita bersama-sama ya. Kita mulai 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuhud, Saleh,
Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Rasul akhir zaman, pembawa keselamatan. Nah, nanti di rumah silakan dinyanyikan saat membantu orang tua, saat mencuci piring, sambil dilagukan ya. Baik, sekarang kita lanjut pada Rasul Ulul Azmi. Nah, pada Quran surat Al-Ahzab ayat 7 di sini akan ada nanti siapa saja Rasul Ulul Azmi tersebut. Nah, di surat Al-Ahzab ini nanti kita akan belajar siapa saja Rasul Ulul Azmi. Nah, sebelum itu mari kita mengaji. Kita mulai ya. Silakan dibaca bersama-sama di rumah, diikuti. Dalam hitungan ketiga kita mulai dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Nah, artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Nah, disinilah ada nama-nama Rasul Ulul Azmi, yaitu ada 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini ibu membuat jembatan keledai dengan singkatan Mu'iz Muhibran. Nah, apa itu maksudnya Mu'iz Muhibran? Nah, di sini 1, Mu. Nah, Musa. Nah, yang kedua Isa. Yang ketiga ya ini ya, Muhammad. Kemudian Ibra, yaitu Nabi Ibrahim. Dan yang terakhir Nuh, ya, Nabi Nuh. Dan mudah-mudahan dengan jembatan keledai ini anak-anak bisa lebih mudah memahami dan menghafalkan nama-nama Rasul Ulul Azmi yang ada 5. Siapa saja? Nabi Musa alaihi salam. 2, Nabi Isa alaihi salam. Yang ketiga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan yang terakhir, yang kelima, Nabi Nuh alaihi salam. Ya, silakan nanti bisa dipelajari lebih lanjut di rumah, boleh ditulis di buku kertas, ditempel di dinding, ditempel di kamarnya, boleh, supaya kita lebih mudah mengingat. Ketika kita memandang sesuatu, tentu itu akan membekas pada pikiran kita, sehingga bisa lebih cepat mengingat. Nah, kenapa 5 nabi ini diberi julukan Ulul Azmi, Rasul Ulul Azmi? Kenapa? Karena kelima Rasul tersebut memiliki hati yang sangat teguh, tabah, dan juga sabar ketika menghadapi ujian. Ketika diuji oleh Allah, mereka tetap sabar, mereka tetap tabah, dan sehingga Allah memberikan julukan kepada kelima Rasul tersebut dengan julukan Ulul Azmi. Nah, selanjutnya kita akan mencontoh, meneladani sifat dari Rasul tadi.
sifat Rasul ulul azmi yang tabah, sabar, dan juga teguh tadi ya. Bagaimana kita menerapkannya di keseharian? Nah, satu, kita bisa saat kita belajar, kita harus tetap teguh dan sabar. Yang kedua, teguh dan sabar dalam beribadah. Ketika sholat, kita harus sabar. Kita harus teguh. Oh, sholat itu wajib, maka kita harus tetap menjalankan. Kita harus menunaikan meskipun kita masih ngantuk di waktu subuh, masih pagi-pagi, orang lain masih tidur. Nah, kita harus tetap bangun untuk melaksanakan sholat. Jadi sholat, beribadah itu kita harus teguhkan hati kita supaya Allah menerima amal ibadah kita. Teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas sekolah. Nah, pada masa pandemi ini mungkin tugas-tugas sekolah lumayan banyak dibandingkan dengan saat masuk sekolah karena kita tidak bertatap muka secara langsung dengan guru kita, sehingga tugas-tugasnya ya lebih banyak karena waktu anak-anak di rumah itu lebih banyak. Karena tidak lagi kita ke sekolah, maka diberi tugas supaya anak-anak belajar di rumah dengan giat. Kemudian yang keempat, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Nah, tentu sebagai anak yang soleh dan soleha tentu harus mematuhi orang tua atau berbakti kepada orang tua. Nah, ketika kita berusaha berbakti kepada orang tua, teguhkan hati kalian, bersabarlah supaya Allah meridhoi perbuatan kita. Dan tentunya ketika orang tua bahagia terhadap kita, maka Allah pun akan ridho. Nah, yang kelima, teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah. Nah, ini yang sering kadang kita terlupa ya. Ketika bergaul dengan sama teman sedikit menyinggung kita, biasanya cepat marah. Tetapi ketika sekarang kita sudah mengetahui sifat para Rasul ulul azmi yang teguh tadi, yang sabar tadi, maka seharusnya kita sudah mulai harus menahan diri untuk marah. Karena orang yang bisa menahan marah, tentu Allah akan lebih senang, lebih suka terhadap orang yang tidak mudah marah. Nah, ada hadis begini, la taghdab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Nah, kita akan mendapatkan surga ketika kita bisa menahan emosi. Meskipun kita diejek teman, kita diolok-olok teman, kita tidak boleh cepat marah. Karena janji Allah terhadap orang yang tidak marah akan dimasukkan ke surga. La taghdab walakal jannah. Oke, yang keenam, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan. Nah, peraturan ini peraturan dimanapun, di sekolah, di masyarakat, di rumah. Nah, kita harus tetap mematuhi peraturan dengan teguh, dengan taat. Ya, kita harus taat kepada aturan selama aturan tersebut baik. Baik, anak-anak, demikian pembelajaran kali ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan silahkan diterapkan di rumah. Kita berusaha menjadi dan mencontoh apa yang sudah kita pelajari dari Rasul ulul azmi dengan sifatnya yang teguh, sifatnya yang sabar ya. Nanti di rumah kita coba dari hal-hal yang kecil dulu. Terhadap orang tua kita harus santun. Kita harus menurut ketika diperintah oleh orang tua selama perintah itu baik ya. Baik, kita jangan lupa nanti dihafalkan nama 25 nama Nabi tadi, 5 Rasul ulul azmi ya.
Nah, mari kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.